Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Guardian of the Galaxy 2. Film ini merupakan film besutan Marvel dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh James Gunn. Beberapa pemain di film ini ada Chris Pratt sebagai Peter Quill, Zoe Saldana sebagai Gamora, Kurt Russell sebagai Ego, serta masih banyak pemain yang lainnya. Film Guardian of the Galaxy 2 menceritakan perjuangan tim superhero penjaga galaksi dalam menyelamatkan para makhluk hidup dari berbagai galaksi dan bertempur dengan seorang makhluk dari ras alien yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Siapakah dia? Penasaran? Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di planet Sovereign, tim superhero Guardian of the Galaxy yang beranggotakan Quill, Gamora, Drax, Groot, dan Raccoon sedang menjalankan misi yang diberikan oleh pemimpin Sovereign untuk melindungi benda berharga mereka yang berupa baterai Anolex. Baterai ini memiliki harga yang sangat mahal. Mereka melindungi baterai itu dari serangan para alien. Ketika ada alien yang datang menyerang, Quill dan kawan-kawan segera menyerangnya. Makhluk alien itu memiliki kulit yang begitu keras. Serangan Quill dan kawan-kawan tidak cukup kuat untuk melawannya. Drax berinisiatif untuk masuk ke dalam perut monster alien itu. Kemudian Quill dan Rocket mencoba untuk membantu Drax dengan mengalihkan pandangan monster alien tersebut. Lalu dengan cepat Gamora menebas leher monster alien itu, dan akhirnya alien tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu, Quill dan kawan-kawan meminta imbalan kepada pemimpin agung planet Sovereign yang bernama Ayesha. Ayesha segera memberikan imbalan kepada mereka berupa adik Gamora yang bernama Nebula. Nebula sempat tertangkap basah ketika mau mencuri baterai Anolex. Gamora terkejut, kemudian ia segera mengambil Nebula untuk ia serahkan kepada Sandar agar nantinya mendapatkan uang. Diikuti Quill, Drax, dan Raccoon, mereka berpamitan kepada Ayesha seraya berterima kasih atas imbalan yang ia berikan. Namun tanpa sepengetahuan yang lainnya, Raccoon telah mencuri batu Anolex tersebut. Para anggota Guardian itu mulai pergi dari planet Sovereign menuju Sandar. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang mereka diserang oleh para prajurit Sovereign. Para prajurit itu menyerang Quill dan kawan-kawan karena mengetahui baterai Anolex telah dicuri secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Quill marah kepada Raccoon. Mereka pun mau tidak mau harus melawan para prajurit Sovereign itu. Pasukan Sovereign tersebut terus-menerus melancarkan tembakannya. Pesawat tempur Sovereign itu dikendalikan dengan modul jarak jauh yang dikomando oleh pemimpin armada mereka yang bernama Zilak. Karena jumlah pasukan bangsa Sovereign yang sangat banyak, Drax mencoba untuk ikut turun tangan. Tembakan Drax berhasil menghancurkan pesawat Sovereign yang diremote oleh Zilak. Namun setelah itu, para pasukan Sovereign mengeluarkan armada pasukan yang lebih banyak lagi untuk mengepung Quill dan kawan-kawan. Tiba-tiba dari arah lain ada seseorang yang mengeluarkan satu tembakan yang mampu meluluh lantakan semua armada pasukan tersebut. Zilak dan Ayesha yang melihat hal itu langsung terheran-heran dengan tembakan itu. Karena pesawat Milano menerima kerusakan bakar yang sangat parah, Quill dan kawan-kawan mendarat melewati portal dengan sangat keras ke planet terdekat, yakni planet Beheart. Setelah pendaratan itu, Gamora menyalahkan Quill karena dianggap terlalu sombong mengendari pesawatnya. Quill tidak terima disalahkan. Ia gantian menyalahkan Raccoon karena telah mencuri baterai Anolex sehingga menyebabkan semua kecelakaan ini terjadi. Saat mereka saling berdebat, orang yang menolong mereka datang dengan mengendarai pesawat terbang berwarna putih dan didampingi asisten perempuannya. Orang itu memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah ayah Quill yang bernama Ego. Quill terkejut. Akhirnya ia bertemu dengan ayah kandungnya. Di malam harinya, Quill dan kawan-kawan mengobrol dengan Ego. Ego menceritakan bahwa dulunya ia berniat menjemput Quill saat masih kecil dengan menyuruh Ravager. Namun mereka malah menculiknya demi keuntungan uang. Kemudian Ego juga memperkenalkan asistennya yang bernama Mantis. Mantis merupakan asisten Ego yang belum pernah melakukan kontak sosial. Ia sangat senang akhirnya bisa bersosialisasi dengan makhluk lain. Lalu Ego mengajak Quill beserta semua anggota Guardians untuk pergi ke planetnya. Quill merasa senang bisa diajak pulang ke rumah ayahnya. Gamora sempat merasa curiga dengan ayah Quill itu. Ia memiliki firasat tidak enak mengenai Ego. Quill pun memintanya untuk tidak usah terlalu khawatir karena ia sekarang sangat senang
akhirnya bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Keesokan paginya, Quill, Gamora, dan Drax bersiap untuk berangkat ke planet Ego. Sedangkan Raccoon dan Groot menjaga pesawat Milano dan memperbaikinya sambil terus mengawasi Nebula. Quill mulai berangkat bersama Gamora dan Drax. Tampak Raccoon sepertinya sedikit iri dengan nasib baik Quill yang bertemu dengan ayahnya itu. Dengan mengendarai pesawat milik Ego, mereka pun berangkat dengan kecepatan penuh. Saat dalam perjalanan itu, Mantis menggunakan kemampuannya untuk menidurkan Ego. Ia juga memiliki kemampuan lain, yakni dapat membaca emosi pada seseorang. Mantis mencoba untuk membaca emosi Quill. Mengetahui emosi Quill yang terbaca sedang dalam kondisi jatuh cinta yang sangat dalam, membuat Drax langsung tertawa kegirangan. Kemudian Mantis membaca emosi Drax juga. Ia pun langsung ikut tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Mantis mencoba untuk membaca emosi Gamora. Namun Gamora menolaknya. Setibanya di planet miliknya, Ego segera memperkenalkan planetnya itu. Planet Ego tampak sangat indah dengan tanah yang subur dan dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Setelah itu, Ego menceritakan awal mula ia tercipta. Ego tercipta dari ras alien dengan kemampuan spesial, yakni memiliki kekuatan celestial atau dewa. Karena ia cukup bosan, Ego berubah wujud menjadi manusia, kemudian menikahi ibu Quill yang bernama Meredith Quill. Dan setelah itu lahirlah Peter Quill. Quill diajari oleh ayahnya untuk mengeluarkan kekuatan energi alam dari planet itu. Dengan mencoba sedikit usaha saja, Quill langsung bisa menguasai kekuatan tersebut. Gamora semakin merasa ada yang aneh di planet itu. Ia berusaha menghubungi Raccoon, namun selalu tidak bisa karena tidak ada sinyal. Quill yang mengetahui akan hal itu mencoba untuk membuatnya rileks dengan mengajak Gamora menari bersama. Awalnya Gamora menikmati tarian itu, namun ia sekali lagi memperingatkan Quill untuk tetap waspada karena di planet itu terkesan aneh dan penuh fantasi. Quill yang senang karena telah bertemu ayah kandungnya itu tetap bersikeras, merasa tidak ada yang aneh di planet tersebut. Kemudian Gamora lekas pergi begitu saja. Scene berpindah ke planet Kontraksia. Yondu bertemu dengan Stakar, salah satu veteran Ravager. Stakar tampak kecewa terhadap Yondu karena mencemarkan nama baik Ravager dengan menculik seorang anak kecil, yaitu Quill di masa lalu. Yondu berkata bahwa ia menculiknya untuk membantunya dalam mencuri benda berharga di semua galaksi. Tampak para anggota Ravager mulai meragukan kepemimpinan dari Yondu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ayesha datang dan meminta Yondu bersama Ravager untuk menangkap Guardians dengan imbalan yang besar. Tim Ravager itu pun mulai berangkat menangkap Guardians. Di tengah malamnya, mereka mulai mengendap-endap secara diam-diam mendekati pesawat Milano. Dengan cerdiknya, Raccoon memasang perangkap yang sangat banyak. Para pasukan Ravager itu pun terkena jebakan. Lalu dengan cepat Raccoon segera menyerang mereka semua dan menghajar mereka satu persatu. Dengan gerakan cepat, Raccoon berhasil menumbangkan para pasukan Ravager itu. Namun tiba-tiba dari arah lain terbang anak panah sakti milik Yondu dan mengarah ke Raccoon. Panah kecil itu berhenti tepat di depan dahi Raccoon. Raccoon pun langsung angkat tangan dan menyerah. Mengetahui Raccoon yang terpojok itu, Nebula di dalam pesawat Milano membujuk Groot untuk melepas rantai tangannya agar ia bisa membantu Raccoon. Groot pun terkecoh rayuan tersebut, sehingga ia melepaskan rantai tangan Nebula. Setelah membuat Raccoon menyerah, Yondu malah memaksanya untuk memberikan baterai Anulex agar ia bisa menjualnya kepada broker. Yondu berniat mengkhianati Ayesha dengan tidak jadi menangkap Guardians, dan ia hanya mengejar baterai Anulex saja agar dapat keuntungan. Namun para anggota Ravager tidak setuju dengan rencana pemimpinnya itu, karena menangkap Guardians bayarannya lebih besar daripada hanya menjual baterai Anulex saja. Para anggota Ravager mulai curiga terhadap Yondu, karena dari dulu selalu mencoba untuk melindungi Quill. Mereka pun mulai angkat senjata untuk membunuhnya, agar dia turun dari kepemimpinan Ravager. Di saat keadaan yang sedang bersih tegang itu, dari arah belakang Nebula menembak kepala Yondu sampai ia pingsan. Kemudian dia juga menembak Raccoon pula. Dengan bantuan Nebula, Yondu, Raccoon, dan Groot ditangkap lalu dibawa ke pesawat Ravager.
Di pesawat itu, nampak anggota yang membela Yondu dibunuh satu persatu dengan dibuang keluar angkasa. Lalu kepemimpinan Revenger diambil alih oleh salah satu anggota Revenger yang kuat, bernama Taserface. Raccoon yang mendengar nama itu langsung tertawa, karena nama tersebut terdengar lucu. Karena tidak terima, Taserface mencoba untuk membunuhnya. Lalu Nebula datang menghentikan aksi tersebut dan menyarankan untuk menyerahkan Raccoon kepada Ayesha saja. Kemudian Nebula meminta bagian 10% dari upah atas imbalan telah membantu menangkap Yondu. Lalu ia pun pergi. Nebula berniat mengejar Gamora ke planet milik Ego dengan menumpangi salah satu pesawat milik Ravager. Tak lama kemudian Raccoon dan Yondu dimasukkan ke dalam penjara. Yondu menceritakan masa lalunya kepada Raccoon bahwa dulunya ia terjebak menjadi anggota prajurit bangsa Kree yang merupakan bangsa alien jahat yang ingin menghancurkan Sandar. Kemudian ia diselamatkan oleh Stakar untuk bergabung di kelompok Ravager. Mendengar cerita itu, Raccoon mengajak Yondu untuk berusaha agar terbebas dari sana. Setelah itu, Groot dijadikan mainan oleh para anggota Ravager sampai ia disiksa secara perlahan. Setelah para anggota Ravager tertidur, Groot segera berjalan menemui Raccoon. Yondu dan Raccoon meminta Groot untuk mengambil sirip kepala milik Yondu agar ia bisa menggunakan kekuatan panah kecil miliknya lagi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Groot menemukannya. Kebetulan kejadian itu diketahui oleh salah satu anggota Ravager yang masih setia kepada Yondu, yang bernama Cracklin. Cracklin pun segera membantu Groot mengambil sirip kepala itu dan memberikannya kepada Yondu. Yondu, Raccoon, Groot, dan Cracklin mulai kabur dari sana. Dengan serangan panah kecilnya, Yondu menyerang anggota Ravager yang mengkhianatinya. Seketika semua rekannya mati satu persatu, termasuk Taserface. Sebelum mati, Taserface menghubungi pihak Dewan Sovereign dan memberikan koordinat kemana arah perginya Yondu. Setelah itu, dengan cepat Yondu dan Raccoon mengendarai anak pesawat Ravager menuju ke planet Ego. Walaupun jarak yang ditempuh sangat jauh dan membutuhkan sekitar 700 lompatan portal antar galaksi. Scene berpindah ke planet Ego lagi. Saat Gamora duduk sendirian, tiba-tiba dari arah belakang muncul Nebula dengan mengendarai pesawat tempur dan menembakinya. Seketika Gamora langsung lari menghindari serangan tersebut. Nebula masih terus-menerus menembaki Gamora sampai memasuki sebuah gua. Gamora tidak tinggal diam. Ia ganti menembak Nebula dengan tembakan beruntun sampai pesawat Nebula terbakar parah. Melihat Nebula yang tidak berdaya itu, Gamora segera menolongnya. Sesaat setelah itu, Nebula kembali menyerang Gamora. Mengetahui barusan Gamora telah menyelamatkannya, ia pun mengurungkan niatnya untuk bertarung lagi. Nebula memberitahu Gamora bahwa sebenarnya ia benci kekuatannya yang selalu dibandingkan dengan saudaranya itu oleh ayah mereka sendiri, yakni Thanos. Sampai-sampai otak dan kedua tangannya diganti menjadi robot, karena Nebula hanya ingin memiliki saudari yang selalu menemaninya. Mendengar hal itu, Gamora langsung merasa bersalah kepada adiknya itu, karena selama ini ia tidak pernah memahami perasaannya dan selalu ingin lebih unggul dari Nebula agar lebih diperhatikan oleh Thanos. Mereka berdua pun mulai beranjak keluar dari gua itu. Tak lama kemudian, mereka berdua menemukan banyak tulang tengkorak manusia berjajaran di planet tersebut. Ternyata firasat tidak enak Gamora benar. Ia pun segera mengajak Nebula untuk menemui Quill. Di tempat lain, Mantis membangunkan Drax untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa ayah Quill merupakan orang yang berbahaya. Selama ini ia masih takut untuk bercerita. Tak lama kemudian, Gamora datang dan memaksa Mantis untuk memberitahu keberadaan Quill. Mantis menceritakan kepada semuanya bahwa ayah Quill ingin menguasai alam semesta. Mereka semua pun segera mencari Quill, tak lupa Nebula juga ikut. Di malam harinya, Quill diajak ayahnya itu pergi ke laboratorium pribadinya lagi untuk lebih memahami kekuatan cahaya yang ada di planet itu. Ego menegaskan kepada Quill bahwa ia dan Quill dengan bantuan energi alam planet Ego membuat mereka abadi.
Ego menceritakan bahwa sebenarnya dia menikahi banyak wanita agar mendapatkan keturunan dengan DNA celestial atau dewa. Namun wanita yang dapat mengandung anaknya hanyalah ibunya Quill seorang. Dan saat ia telah berhasil mendapatkan seorang anak, kelompok Ravager malah mengkhianati Ego dengan menculik anaknya dan merawatnya hingga dewasa. Ego mengajak Quill untuk menyatukan kekuatannya agar dapat menjadikan semua yang ada di alam semesta menjadi satu. Mendengar hal itu, Quill kurang setuju mengingat ia telah memiliki teman seperti Gamora, Raccoon, dan lain-lain. Ego ngotot membujuk Quill untuk bersatu dengannya menguasai alam semesta. Lalu dia memberitahu bahwa sebenarnya yang menanamkan kanker otak kepada ibu Quill adalah dirinya, agar ia lebih bebas melakukan ekspansi misinya menguasai alam semesta tersebut. Quill yang mendengar hal itu sangat kaget. Kemudian ia dengan cepat langsung menembaki ayahnya itu. Ego pun langsung marah besar. Kemudian ia dengan segera mengekang Quill dengan kekuatan energi alamnya. Lalu dengan mengontrol kekuatan Celestial Quill, Ego mencoba mengendalikannya untuk menguasai seluruh alam semesta. Akhirnya Yondu, Raccoon, Groot, dan Kraglin tiba di planet Ego. Dengan cepat Yondu menabrakkan pesawat mininya ke arah Ego. Tak lama kemudian Gamora dan yang lainnya juga telah sampai di ruang laboratorium itu. Gamora segera menolong Quill. Kemudian dengan cepat mereka semua menaiki pesawat Yondu dan mereka langsung terbang untuk berusaha kabur dari sana. Namun Quill tidak setuju dengan Yondu. Ia membolehkan pesawatnya menuju ke bawah tanah planet itu untuk membunuh ayah kandungnya dengan cara menghancurkan inti planet Ego. Raccoon yang mendengar hal itu sangat senang, karena dengan menyelamatkan galaksi lagi, setelah penyelamatan Sandar pasti harga sewa Guardians akan naik. Quill cukup heran dengan isi pikiran Raccoon yang cuma mementingkan cuan itu. Kraglin yang menunggu di atas planet Ego itu mendeteksi adanya gangguan lain. Ternyata mereka adalah para pasukan bangsa Sovereign. Mereka masih bersikeras untuk merebut batu Anulex yang telah dicuri. Kraglin kemudian memberitahukan kepada Yondu mengenai kedatangan pasukan itu. Ketika Quill dan kawan-kawan sudah sampai di bawah tanah, mereka berhasil menemukan inti Ego. Dengan cepat Raccoon dan kawan-kawan menebak inti tersebut dengan tembakan laser. Walaupun sepertinya dinding pelindung inti itu tampak sangat keras, sayangnya serangan tembakan laser tersebut diganggu oleh para prajurit Sovereign yang ingin menangkap mereka. Quill dan kawan-kawan pun langsung menghentikan tembakan laser itu dan segera menghindari serangan dari prajurit tersebut. Gamora, Drax, dan Mantis sampai keluar dari pesawat. Akan tetapi Raccoon memiliki ide untuk menempatkan bom yang diperkuat dengan baterai Anulex ke dalam inti Ego. Sayangnya tembakan laser yang dikeluarkan tadi tidak cukup kuat, sehingga hanya bisa membuat lubang yang kecil untuk mencapai inti tersebut. Quill dan Raccoon meminta Groot dengan tubuh kecilnya untuk meletakkan bom itu ke tempat inti Ego. Walaupun Groot masih agak bingung untuk memencet tombol bom waktunya, ia dengan berani segera berangkat meletakkan bom waktu itu ke inti tersebut. Saat inti Ego mulai mengeluarkan kekuatannya, Mantis mencoba untuk menidurkannya meskipun hal itu sangat sulit. Sementara itu, Yondu dan Nebula mengambil alih kendali pesawat. Mereka berdua sangat kewalahan menghadapi kelompok serangan prajurit Sovereign. Kemudian Nebula membantu Yondu dengan memberikan energi listrik dari tubuh robotnya untuk diperkuat dengan serangan tembakan. Dan benar saja, dengan energi listrik milik Nebula, Yondu menembakkan serangan laser kepada semua kelompok prajurit Sovereign itu sampai mereka semua meledak tak tersisa. Tak lama kemudian, Ego muncul dengan kekuatan penuhnya dan bersatu dengan planet itu. Seketika daerah tersebut mulai bergetar hebat. Lalu dengan energi alamnya, Ego menyerang Quill dan kawan-kawan. Quill, Raccoon, dan Yondu mencoba untuk melawan Ego. Kraglin yang menumpangi pesawat dari luar angkasa itu langsung turun dan ikut membantu. Lalu Drax mencoba untuk membawa Mantis keluar dari sana menuju ke pesawat Kraglin, diikuti Gamora dan Nebula. Namun sayangnya kekuatan Ego dengan cepat menangkap mereka semua. Saat yang tersisa hanya Quill saja, Ego mencoba untuk mengendalikan kekuatan anaknya kembali. Yondu mencoba memperingatkan Quill untuk tidak terpengaruh oleh ayah kandungnya itu.
Dengan mengenang masa kecilnya hingga sekarang telah memiliki teman, Quill melepaskan diri dari kontrol ayahnya itu. Lalu dengan cepat Quill segera menyerang ayahnya tersebut. Seketika semua belenggu yang mencekik teman-teman Quill itu langsung terlepas, beserta kekuatan ego yang hampir menghancurkan planet-planet lainnya. Drax, Mantis, Nebula, dan Gamora segera bergegas ke pesawat Kraglin. Sedangkan Groot segera melanjutkan perjalanannya menaruh bom waktu. Setelah itu, Raccoon dan Groot mengajak Yondu untuk segera pergi dari sana juga. Namun Yondu menolaknya. Ia ingin menyelamatkan Quill terlebih dahulu. Melihat hal itu, Raccoon hanya bisa memberikannya baju luar angkasa yang tinggal satu tersebut. Sementara itu, Quill dan ayahnya bertarung lagi dengan melayangkan pukulan keras secara bertubi-tubi. Dengan kekuatan terakhir, keduanya melancarkan serangan terakhir mereka masing-masing. Saat keduanya sudah kehabisan tenaga, bom waktu itu berhasil meledakkan inti ego. Seketika, ego juga langsung sirna. Planet tersebut kini sudah hancur. Dengan cepat, Yondu menolong Quill pergi dari sana terbang ke angkasa. Di saat menyelamatkan Quill, Yondu berkata kepada Quill bahwa ia sangat senang bisa punya anak sepertinya. Setibanya di luar angkasa, Yondu memakaikan baju luar angkasa yang tinggal satu itu kepada Quill. Quill terkejut. Ia mencoba untuk menolong Yondu. Namun apalah daya, ia tidak bisa menolong Yondu karena baju luar angkasa itu sudah dipakai olehnya. Quill dan kawan-kawan pun mulai memakamkan Yondu. Quill tampak masih sangat kehilangan. Walau sebenarnya Yondu adalah ayah angkatnya, tapi dia lebih bermanusiawi daripada ayah kandungnya. Sekarang Quill menyadari bahwa saat ia masih kecil, Yondu memang sengaja menculiknya supaya tidak terpengaruh oleh ajaran jahat ayah kandungnya itu. Tak lama kemudian, para anggota Ravager yang tersisa datang. Mereka juga ikut merayakan pemakaman dari kematian Yondu. Terlihat anggota Ravager yang tersisa itu bangga kepadanya karena telah membantu Guardians menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia. Setelah itu, Quill memberikan panah kecil senjata Yondu kepada Kraglin untuk diwariskan kepadanya. Kraglin juga memberikan barang dari Yondu yang ingin ia berikan kepada Quill, yakni berupa Walkman dengan kapasitas penyimpanan sampai 300 lagu. Setelah itu, Nebula lekas pergi. Gamora yang mengetahui hal itu mencoba untuk mengajarnya. Gamora menginginkan Nebula untuk bergabung bersama tim penjaga galaksi dan menyelamatkan makhluk hidup yang ada. Namun sayangnya Nebula menolaknya. Ia lebih memilih untuk berjuang sendirian. Ia berniat membunuh Thanos seorang diri. Sementara itu, Pendeta Agung Ayesha masih belum mau kalah dari para Guardians. Ia menyiapkan sebuah kekuatan senjata mengerikan yang ia beri nama Adam. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Guardian of the Galaxy 2 yang rilis pada tahun 2017. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh iya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.